Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada beliau Bapak Mukhotob Hamzah, Magister Manajemen selaku Rektor Universitas Sains Al-Quran. Tak lupa kepada beliau Bapak Dekan dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Yang saya hormati kepada Bapak Salis Irfan Fuadi selaku dosen dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Tak lupa juga kepada teman-teman dari kelas PI 4H yang saya hormati. Kali ini di video ini kami bertujuan untuk yang pertama melaksanakan tugas dari pengembangan kurikulum dari kami kelompok 5, yang di sini kita akan mempresentasikan paparan materi hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama itu kita presentasi dibagi menjadi 2 termin. Yang pertama itu ada nantinya penyajian materi, yang kedua itu diskusi dan tanya jawab. Baik, untuk selanjutnya kami dari kelompok 5 mengambil tema dalam diskusi ini yaitu pendekatan pengembangan kurikulum. Jadi pendekatan pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu ada pendekatan humanistik, yang kedua ada pendekatan rekayasa sosial, yang ketiga ada pendekatan akademik, dan yang terakhir adalah pendekatan kompetensi. Untuk poin dari pendekatan humanistik sendiri akan dijelaskan kepada rekan saya, yaitu kepada Mbak Fitrotun. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrotun Nasihah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendekatan berbasis humanistik. Nah, yang pertama pengertian pendekatan humanistik. Jadi kurikulum humanistik itu dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Nah, kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi, yaitu John Dewey dan J.J. Rousseau. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Nah, mereka bertolak dari asumsi bahwa anak atau siswa adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Ia adalah subjek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan. Mereka percaya bahwa siswa mempunyai potensi, kemampuan dan kekuatan untuk berkembang. Nah, para pendidik humanis juga berpegang pada konsep Gestalt, bahwa individu atau anak merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Nah, pendidikan diarahkan kepada membina manusia yang utuh, bukan saja dari segi fisik dan intelektual, tetapi juga dari segi sosial dan afektif. Nah, kurikulum humanistik ini dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistis. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Nah, guru diharapkan dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya. Kemudian yang kedua yaitu konsep teori belajar humanisme. Nah, teori belajar humanistik pada dasarnya memiliki tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. Nah, oleh karena itu proses belajar dapat dianggap berhasil apabila si pembelajar telah memahami lingkungannya dalam diri sendiri. Artinya peserta didik mengalami perubahan dan mampu memecahkan permasalahan hidup dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dengan kata lain si pengajar dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Nah, tujuan utama dari para pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu
membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Nah, aplikasi teori humanistik dalam dalam pembelajaran, guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman dan membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Nah, hal ini dapat diterapkan melalui kegiatan diskusi, membahas materi secara berkelompok sehingga siswa dapat mengemukakan pendapatnya masing-masing di depan kelas. Guru memberi kesempatan pada siswanya untuk bertanya apabila kurang mengerti terhadap materi yang diajarkannya. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip-prinsip kegiatan pembelajaran dalam pendekatan humanistik. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, pusat pada peserta didik. Nah, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, merupakan pendekatan pembelajaran interaktif. Pembelajaran centered learning ini sangat cocok digunakan pada pembelajaran pendidikan agama Islam, di mana peserta didik akan mampu menyerap pembelajaran dengan baik dan kemudian siswa dapat mempraktekkan langsung dalam lingkungan masyarakat. Kemudian yang B, mengembangkan kreativitas peserta didik. Nah, peserta didik mampu mengembangkan kepekaan rasa karena peserta didik mendayagunakan kemampuan intelektual dan emosionalnya dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Nah, untuk itu metode pembelajaran kelompok harus memberi peluang kepada peserta didik untuk berpikir secara konvergen dan divergen. Kemudian yang C, menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang. Nah, pembelajaran pendidikan agama Islam harus mampu dilaksanakannya dengan menyenangkan. Suasana yang menyenangkan adalah suasana belajar mengajar memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar sehingga waktu curah perhatiannya tinggi. Kemudian yang D, mengembangkan beragam kemampuan yang bermuatan nilai. Nah, model pembelajaran ini dengan pendekatan lingkungan bukan merupakan pendekatan pembelajaran yang baru, melainkan sudah dikenal, hanya saja sering terlupakan. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan lingkungan adalah suatu strategi pembelajaran pendidikan agama Islam yang memanfaatkan lingkungan sebagai sasaran belajar, sumber belajar, dan sarana belajar. Nah, hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah lingkungan dan untuk menanamkan sikap cinta lingkungan. Kemudian yang E atau yang terakhir ya, menyediakan pengalaman belajar yang beragam serta melalui berbuat. Nah, menyediakan pengalaman belajar yang beragam, bekerja dan belajar yang berbasis lingkungan sekitar memberikan nilai lebih baik bagi si pembelajar itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitar. Nah, katakanlah belajar pendidikan agama Islam, maka lingkungan sekitar dapat menjadi contoh kehidupan alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat atau yang terakhir yaitu karakteristik kurikulum humanistik. Nah, yang pertama yaitu adanya hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Nah, untuk membangun suasana belajar yang baik,
hubungan antara guru dan siswa harus pula dibangun seharmonis mungkin, sehingga guru tidak terkesan menakutkan, karena pengaruh psikis sangat mempengaruhi daya tangkap siswa dalam belajar. Jika dilihat fenomena pembelajaran di sekolah, ada istilah guru killer ataupun dosen killer. Ini merupakan bukti bahwa ternyata masih ada dalam proses pembelajaran yang mana guru atau dosen yang diikuti oleh para siswa atau mahasiswa dan berimplikasi terhadap daya tangkap siswa. Kemudian yang B, adanya integritas, yaitu dalam kurikulum humanistik menekankan kesatuan perilaku bukan saja yang bersifat intelektual, tetapi juga emosional dan tindakan. Nah, ini merupakan komitmen dan pendidikan humanis yang mana berupaya untuk mengembalikan pendidikan pada realitas sosial. Kemudian yang C, adanya totalitas, yaitu kurikulum humanistik harus mampu memberikan pengalaman yang menyeluruh, bukan terpenggal-penggal ya. Kemudian yang D, model evaluasi tidak ada kinerja pencapaian. Nah, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa kurikulum menekankan totalitas. Oleh karena itu, dalam model evaluasi yang dilakukan tidak ada kriteria pencapaian. Nah, dalam evaluasi kurikulum humanistik berbeda dengan yang biasa. Nah, model ini lebih mengutamakan proses daripada hasil. Kalau kurikulum yang biasa, terutama subjek akademis mempunyai kriteria pencapaian. Maka dalam kurikulum humanistik tidak ada kriteria sasaran. Mereka adalah perkembangan anak supaya menjadi manusia yang terbuka, lebih berdiri sendiri. Baik, untuk selanjutnya ada poin B, yaitu pendekatan rekayasa sosial. Pendekatan ini disebut rekonstruksi sosial karena kurikulum ini berorientasi kepada masalah yang sangat mendesak yang dihadapi oleh suatu masyarakat, seperti lenturnya karakter bangsa, kemiskinan, kesehatan, pemberantas buta huruf, dampak buruk dari kemajuan teknologi, perang dan damai, keadilan sosial, dan hak asasi manusia, dan lain-lain. Dalam proses rekonstruksi ini, terdapat dua kelompok yang berbeda pandangannya tentang kurikulum, yaitu rekonstruksionisme konservatif dan rekonstruksionisme radikal. Untuk yang rekonstruksionisme konservatif ini menginginkan agar pendidikan ditujukan kepada peningkatan kualitas hidup suatu masyarakat dengan mencari solusi terhadap masalah-masalah yang paling mendesak dari mereka yang dihadapi. Dari masalah-masalah tersebut, baik yang bersikap itu daerah, nasional, regional, maupun internasional pun, pada jenjang sekolah dasar maupun perguruan tinggi, dalam pembelajaran metode problem solving memegang peranan utama dengan menggunakan bahan dari berbagai disiplin ilmu. Jadi, peranan guru dalam teori tersebut ini sangat utama dengan menggunakan bahan dari berbagai disiplin ilmu ini. Jadi, seperti pada peran guru, sebagaimana orang menganjurkan bahwa perubahan atau agent of change mendorong siswa menjadi inspiratif, ikut berpartisipasi aktif dalam proses perbaikan masyarakat. Yang kedua ada rekonstruksionisme radikal, yaitu adalah kelompok yang berpendapat bahwa banyak negara yang melaksanakan pembangunan dengan merugikan rakyat kecilnya yang tidak berdaya. Jadi kelompok ini menganjurkan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal itu untuk melakukan perubahan pendidikan untuk mencapai tatanan sosial yang baru berdasarkan pembagian kekayaan maupun kekuasaan yang adil dan merata.
kedua pendirian yang saling bertentangan ini, baik yang konservatif maupun yang radikal, mempunyai sisi yang sama, yaitu masing-masing perbedaan terletak pada definisi atau tafsiran masing-masing tentang perbaikan dan cara pendekatan terhadap masalah tersebut. Golongan konservatif ini bekerja dalam rangka struktur yang ada untuk memperbaiki kualitas hidup. Mereka berasumsi bahwa masalah-masalah sosial ini adalah hasil ciptaan dan karena itu dapat diatasi oleh manusia itu sendiri. Berbeda dengan sebaliknya, golongan dari radikal ini ingin merombak tata sosial yang ada dan menciptakan tata sosial tersebut yang baru sama sekali untuk memperbaiki mutu hidup. Jadi oleh sebab itu, tata sosial yang ada tidak adil dan akan tetap tidak adil. Jadi pada kurikulum model ini difokuskan pada problem yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Jadi model kurikulum ini bersumber dari aliran pendidikan interaksional. Desain yang ditampilkan dalam kurikulum ini yaitu yang pertama ada asumsi tujuan utama, di mana kurikulum model ini adalah menghadapkan peserta didik pada tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang dihadapi oleh masyarakat atau teori konflik. Tantangan ini mencakup masalah masyarakat yang bersifat universal yang dapat dikaji dalam kurikulum. Untuk poin yang kedua itu ada masalah-masalah sosial yang ada memberi kontribusi pertanyaan-pertanyaan masalah sosial yang harus dijawab oleh aktivitas kurikulum. Yang ketiga yaitu pola-pola organisasi membuat kegiatan pleno yang membahas tema utama yang dijadikan dalam diskusi kelompok. Jadi kurikulum model ini pada dasarnya menghendaki adanya proses belajar yang menghasilkan perubahan yang relatif tetap dan perilaku, yaitu dalam berpikir, merasa, dan melakukan. Bila pendidikan dapat mengubah tingkah laku individu, pendidikan itu dapat pula mengubah masyarakat sehingga sekolah dipandang sebagai agent of change atau sebuah perubahan, di mana sifat pendidikan itu selalu mengacu pada masa depan sekalipun menggunakan masa lampau dan masa kini sebagai pemijaknya. Oke, selanjutnya yaitu ada poin C, pendekatan berbasis akademik. Jadi model kurikulum ini sangat mengutamakan pengetahuan sehingga pendidikan itu diarahkan ke lebih bersifat intelektual. Konotasi model ini tidak hanya menerima apa yang disampaikan dalam perkembangan, tetapi juga menerima proses belajar yang dialami peserta didik dari sumber model subjek akademis, dari pendidikan klasik, perennialisme, dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Nah, di sini sekolah adalah tempat peserta didik untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Tanpa fungsi itu, eksistensi sekolah ini akan kehilangan pamornya yang paling utama. Saat memuncak model subjek akademis, istilah lain yaitu rasionalisasi akademis ini mengalami perkembangan menjadi 3 struktur disiplin, yaitu yang pertama ada disiplin. Yang pertama itu ada aliran yang melanjutkan struktur disiplin. Aliran ini menonjolkan proses penelitian ilmiah, baik masalah sosial, nilai-nilai maupun kebijaksanaan tokoh-tokoh pemerintah. Kritik yang timbul pada aliran ini adalah pendidikan menghasilkan manusia-manusia sains, dingin, objektif, rasional, dan tidak mempunyai kepercayaan. Selain itu, aliran itu pun menghasilkan manusia-manusia yang tidak memiliki cita-cita nasional dan tidak memiliki pemujaan terhadap pahlawan serta emosionalnya miskin. Untuk yang kedua, pelajar terpadu. Dalam memahami masalah yang kompleks, aliran ini menggunakan beberapa disiplin ilmu yang terpadu yang diperoleh dari pelajaran konsep-konsep pokok, proses-proses ilmiah, gejala-gejala alam, dan masalah-masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, pendekatannya adalah interdisipliner. Untuk yang ketiga, yaitu pendidikan fundamental yang mementingkan di mana isi dan materi ini di samping cara-cara ataupun proses berpikir. Secara umum, kurikulum model ini subjek akademis dipandang sebagai model yang masih sepihak dan belum mampu mengintegrasikan antara nilai lama dan nilai baru.
Padahal Islam menghendaki adanya model yang interdisipliner dan integratif terhadap semua masalah-masalah kehidupan. Baik, untuk selanjutnya ada poin B, yaitu pendekatan berbasis kompetensi. Akan dijelaskan oleh rekan saya kepada beliau, Mas Wahyu Zainal Askia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Wahyu Zainal Askia, PAIH dengan NIM 2019-010295. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai pendekatan berbasis kompetensi. Kurikulum adalah subsistem dalam dunia pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dari proses dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Jadi, kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang secara dominan menekankan pada kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa dalam setiap mata pelajaran pada setiap jenjang sekolah. Sebagai implikasinya akan terjadi pergeseran dari dominasi penguasaan kognitif menuju penguasaan kompetensi tertentu. Kompetensi yang dituntut terbagi atas 3 jenis, yaitu kompetensi tamatan, kompetensi mata pelajaran, kompetensi dasar. Kompetensi tamatan yaitu kompetensi minimal yang harus dicapai oleh siswa setelah menamatkan sesuatu jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi mata pelajaran yaitu kompetensi minimal yang harus dicapai pada saat siswa menyelesaikan mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai oleh siswa dalam setiap bahasan atau materi tertentu dalam satu bidang tertentu. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan kerangka inti yang memiliki 4 komponen sebagai framework, yaitu kurikulum dan hasil belajar, penilaian berbasis kelas, kegiatan belajar mengajar, dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Landasan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi antara lain: 1. Filosofis. Landasan filosofis yang mendasari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi adalah penerapan dari pandangan konstruktivisme dalam pendidikan. Dalam pandangan ini, lebih tercurah kepada pemberdayaan potensi dan kemampuan anak, sehingga siswa mendapat pelajaran dengan mengutamakan kualitas proses dan hasil dalam hal ketercapaian kompetensi yang ingin diharapkan dalam pembelajaran. Yang kedua, yuridis. Landasan yuridis yang mendasari adanya penyempurnaan kurikulum antara lain: 1. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang pendidikan. Kedua, TAP MPR nomor 4 MPR 1999 tentang GBHN tahun 1999 sampai 2004. Bab 4 bagian E butir 3 mengenai pembaruan sistem pendidikan, termasuk di dalamnya pembaruan kurikulum. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. 4. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 bab 4 pasal 7 tentang kewenangan daerah. Yang 5. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan daerah provinsi sebagai daerah otonom. Yang ke-6. Sosiologis. Landasan sosiologis yang mendasari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi antara lain: 1. Perkembangan kehidupan yang ditandai oleh beberapa ketimpangan dalam kehidupan, seperti moral, akhlak, jati diri bangsa, sosial, politik, serta ekonomi. Yang kedua, upaya peningkatan mutu pendidikan selama ini belum mencapai taraf yang memadai yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, empiris. Landasan empiris yang mendasari pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi ini dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Dalam kajian dokumen kurikulum di Indonesia sejak kurikulum 1975, 1984, dan 1994, pada dasarnya ialah kurikulum berbasis materi, sehingga dalam pembelajarannya terasa terburu-buru dan menekankan pencapaian materi yang menjadi tuntutan kurikulum dan menyampingkan kebutuhan ketercapaian kompetensi yang seharusnya dicapai oleh siswa. Yang kedua, dari hasil kajian terhadap kajian literatur kurikulum, buku panduan, dan buku-buku
pelajaran di negara-negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Singapura. Perkembangan pendekatan kurikulum sejak akhir 1960-an sampai dengan tahun 1980-an telah menggunakan pendekatan berbasis kompetensi dan pendekatan belajar tuntas. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dilakukan atas berbagai pertimbangan dengan menyadari bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan selama ini belum mencapai pada taraf yang memadai yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pada umumnya. Referensi mengenai mutu pendidikan perlu didudukan secara utuh yang mencakup watak, keimanan, dan kewatakan, akhlak, pengusahaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dan perbuatan atau perilaku. Selama ini, pendidikan sejak sekolah dasar penekanan cenderung diberikan pada pembekalan pengetahuan seolah-olah mereka semuanya akan menempuh pendidikan sampai pendidikan tinggi. Pandangan seperti ini telah menggeser dan membentuk persepsi masyarakat yang kurang meningkatkan pembentukan watak dan pembiasaan perilaku, serta penguasaan keterampilan hidup, padahal kenyataannya secara kelompok dari SD atau MMI yang melanjutkan ke perguruan tinggi hanya sekitar 12%. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 5 dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Bila mana ada kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, di hati para penonton ataupun yang melihat video dari paparan materi kami, baik itu kekurangan maupun kelebihan yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.